Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Para peserta pembelajar, topik kita hari ini adalah tentang masyarakat jaringan. Nah, sebagaimana terkait dengan materi terdahulu, bahwa di dalam kajian sosiologi ekonomi, aktivitas ekonomi atau bisnis selalu dianalisis dari perspektif masyarakat. Bagaimana posisi kegiatan ekonomi itu di dalam struktur dan kultur sosial masyarakat. Itulah yang dikaji di dalam sosiologi ekonomi. Termasuk dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana jaringan dan fungsinya di dalam masyarakat, sekaligus bagaimana fungsinya di dalam aktivitas bisnis. Nah, para peserta pembelajar, kita tahu bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada yang disebut dengan struktur sosial. Apa maksudnya? Di dalam kehidupan bersama pasti ada kelas-kelas, ada susunan-susunan, ada seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu. Katakanlah sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat ada yang disebut elit, ada yang disebut tokoh. Kalau di dalam pemerintahan ada yang disebut pemimpin, ada yang disebut wakil, dan lain sebagainya. Demikian halnya dalam bisnis. Ada yang disebut komisaris, ada manajer, ada direktur, ada staf, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat pun demikian. Ada beberapa peranata-peranata sosial, ada beberapa lembaga-lembaga sosial, termasuk tingkatan-tingkatan sosial. Ada orang yang dikelompokkan menjadi kelas tertentu, ada yang dikelompokkan kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan lain sebagainya. Nah, itu semua pada akhirnya akan memberi pengaruh terhadap apa yang disebut dengan jaringan sosial. Apa maksudnya jaringan di sini? Adalah sebuah kaitan-kaitan yang menyambungkan antar berbagai elemen di dalam struktur sosial. Nah, tentu karena ini menyambungkan berbagai elemen atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, maka jaringan sosial itu nanti akan berimplikasi, akan berpengaruh terhadap kinerja sebuah ekonomi. Asumsinya atau hipotesanya, semakin luas jaringan sosialnya, maka peluang pengembangan ekonominya juga semakin tinggi pula. Semakin sedikit, semakin sempit jaringan sosial, maka kinerja ekonomi juga akan semakin terbatas. Oleh sebab itu, mungkin pernah kita mendengar sebuah dalil atau sebuah ajaran agama yang menyatakan bahwa silaturahmi itu memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Nah, barangkali dalil ini bisa untuk membantu pemahaman bahwa semakin banyak silaturahminya, semakin banyak jaringan-jaringan sosialnya, maka peluang pengembangan ekonominya juga semakin tinggi. Barangkali jika kita perpadukan itu bisa dimaknai demikian. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami terlebih dulu pengertian dasar dari apa itu yang disebut dengan jaringan. Secara istilah, jaringan dalam bahasa Inggris disebut dengan network. Net itu jaring atau tenunan, work itu kerja, ya. Jadi artinya jaringan adalah sebuah hubungan-hubungan tenunan-tenunan dari sebuah kerja. Ilustrasi di samping ini mungkin bisa membantu pemahaman mengenai jaringan, bahwa A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C, maka C pun nanti punya peluang berhubungan dengan A. Nah, di dalam interaksi atau hubungan-hubungan inilah
yang disebut dengan jaringan. Jadi ada 3 subjek di sini atau di dalam kenyataannya mungkin lebih, adalah antar subjek ini terangkai dalam sebuah hubungan. Nah, di dalam hubungan-hubungan inilah akan sangat menentukan bagaimana kinerja ekonominya. Semakin banyak relasi-relasinya, silaturahmi-silaturahminya, maka akan semakin terbuka peluang untuk semakin berkembang. Nah, inilah pengertian secara etimologis atau secara istilah dari apa itu jaringan. Nah, para peserta pembelajar, menurut Robert Lawang, jaringan memiliki pengertian sebagai berikut. 1, adanya ikatan simpul yang dihubungkan dengan media. Jadi para peserta pembelajar kembali mundur ke belakang. Mengapa A ini bersedia berhubungan dengan B, B berkaitan dengan C, C berinteraksi dengan A? Itu karena antar subjek ini ada modal paling dasar dalam sebuah hubungan, itu disebut dengan trust atau kepercayaan. Barangkali A dengan B ini tidak sepenuhnya bisa mengukur siapa A yang sesungguhnya, siapa B yang sesungguhnya. Demikian juga dengan C. Namun hubungan itu tetap dilakukan. Mengapa? Karena antara A dan B dan C sudah memiliki modal dasar untuk berinteraksi, yaitu apa yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Tema itu yang akan kita bahas minggu depan, para pembelajar. Kedua, arti jaringan itu adalah adanya kerja antar simpul, ya. Karena antar subjek ini memiliki kepentingan, sudah dimodali, ada saling percaya, maka ada aktivitas di dalamnya. Ingat, di sini ada kata atau diksi kerja. Di sini sudah pernah saya jelaskan dulu di dalam topik sebelumnya. Ketiga, antar simpul harus kuat menahan beban bersama. Nah, karena antar subjek tadi ya, A, B, C, dan seterusnya itu saling berkepentingan, saling bekerja sama, maka sudah selayaknya antar subjek tersebut, antar pelaku tersebut harus memikul beban bersama. Keempat, antar simpul tidak berdiri sendiri, itu jelas karena saling berkaitan. Kelima, media dan simpul tidak bisa dipisahkan, ya. Simpul-simpul yang mengaitkan jaringan itu dengan medianya, salah satu media paling dasar adalah kepercayaan, itu saling berkaitan atau tidak bisa dipisahkan. Keenam, ikatan simpul adalah norma yang dipelihara dan dijaga bersama. Para peserta pembelajar, antar ikatan-ikatan ini itu seluruh pihak yang terlibat atau seluruh aktor di dalam aktivitas ini harus memiliki komitmen untuk menjaga bersama. Ada norma-norma, ada peranata-peranata yang harus dijaga bersama untuk melangsungkan network atau jaringan tersebut. Nah, itulah pengertian menurut Lawang mengenai jaringan. Nah, mari kita pahami konsepnya Ritzer dan Goodman mengenai jaringan, di mana para pemikir ini mengatakan bahwa jaringan itu bersandar pada prinsip-prinsip berikut. Pertama, antar aktor itu simetris. Apa maksudnya simetris? Itu maksudnya adalah setara. Mengapa harus setara? Karena antar aktor atau antar pelaku ekonomi, katakanlah antara penjual dan pembeli, itu sebetulnya kan berposisi sejajar, sama-sama memiliki kepentingan. Penjual menginginkan supaya komoditasnya dibeli orang, supaya dipertukarkan dengan alat tukar, katakanlah uang, ya, supaya laku, di dalamnya ada keuntungan. Kemudian pembeli juga menginginkan komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kedua belah pihak itu berhubungan secara setara, ya, seimbang. Inilah yang disebut dengan aktor bersifat simetris. Kedua, struktur jaringan yang lebih luas, bahwa orang kalau sudah berhubungan itu biasanya strukturnya atau posisi-posisi sosialnya itu bukan hanya untuk kepentingan satu dua kepentingan, tapi biasanya nanti meluas, ya. Mungkin si A dalam hubungannya dengan si B awalnya hanya jual beli,
Tetapi kebetulan ada identitas yang sama, ada kelompok yang sama, ada kepentingan bukan hanya di bisnis, kemudian meluas. Itu juga bisa terjadi. Kemudian ketiga, menimbulkan berbagai jenis jaringan non-acak. Artinya apa? Dari ini merupakan pelanjutannya ya. Kalau orang sudah berhubungan, saling memahami posisinya, kelompoknya, maka ini bisa meluas ya. Dan nanti bisa terjadi hubungannya hubungan silang ya. Si A dengan B dengan C, C dengan A. Kebetulan dalam proses itu mungkin A awalnya transaksi dengan B, kemudian B dengan C. Nah, dari B inilah kemudian A mengenal C. Nah, apa yang ditransaksikan, yang dibisniskan antara A dan C mungkin tidak sama dengan yang dibisniskan dengan B. Jadi artinya apa? Bisa jadi terjadi hubungan-hubungan silang. Bisa jadi A langsung ke C, itu juga bisa terjadi. Kemudian kelima, distribusi sumber daya secara merata. Nah, ini otomatis terjadi hukum pasar ya, di mana komoditas-komoditas pendistribusiannya, apa itu konsep distribusi sudah kita bahas, maka akan terjadi hukum pasar, siapa lebih memanfaatkan secara efektif dan efisien, baik mengenai sumber daya manusianya atau komoditas yang diperjualbelikan itu akan di-share secara merata. Kemudian keenam, sumber daya yang terbatas itu biasanya akan menjadi perebutan. Ingat bahwa salah satu definisi apa itu ekonomi adalah bagaimana mengelola atau mendistribusikan atau mempertukarkan barang-barang yang bersifat langka atau scarcity. Semakin langka, maka nilai ekonominya semakin tinggi. Maka sudah sewajarnya di dalam proses jaringan ini terhadap hal-hal yang bersifat langka, maka biasanya akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena memiliki nilai ekonomi tinggi, maka akan diperebutkan biasanya seperti itu. Nah, inilah konsep atau prinsip-prinsip jaringan menurut Ritzer dan Goodman. Nah, para peserta pembelajar di dalam tingkatan jaringan itu ada beberapa tingkat ya. Jaringan itu ada yang bersifat mikro, artinya kecil, ada yang meso atau middle itu tengah atau sedang, dan ada yang bersifat makro, ini paling luas. Nah, demikian halnya di dalam ekonomi ya. Di dalam masyarakat, di dalam ekonomi itu ada level-level jaringan, ada yang bersifat terbatas, kecil, kemudian ada yang menengah atau sedang, dan ada yang bersifat luas. Nah, mari kita pahami satu persatu. Jaringan di tingkat mikro. Nah, jaringan ini pengertiannya jaringan sosial antar individu atau antar pribadi. Jaringan ini dapat dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, ini sebagaimana kita alami dalam kehidupan bersama, pasti orang itu membutuhkan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan pun kita pasti butuh orang lain. Maka disitulah kemudian terjadi apa yang disebut dengan interaksi sosial atau hubungan-hubungan sosial. Nah, di dalam jaringan mikro ini memiliki fungsi satu sebagai pelicin. Pelicin itu melancarkan, memudahkan, ya, menggampangkan, ya. Karena kalau kita sudah kenal orang lain, ya, itu biasanya nanti komunikasinya menjadi lebih lancar. Maka ini akan mempermudah dalam sebuah hubungan. Kedua, itu berfungsi juga untuk menjembatani, ya. Menjembatani itu merangkai dua hal yang belum tersambung, karena sudah kenal maka akan urusan-urusan itu akan menjadi lebih mudah disambungkan. Kemudian ketiga, untuk merekatkan, ya. Kalau kita sudah kenal di dalam sebuah anggota masyarakat, ya, interaksi-interaksi itu akan lebih rekat, ya, akan lebih kompak, lebih akrab seperti itu. Nah, inilah yang lazim terjadi dalam hubungan makro, ya. Ini dalam aktivitas sehari-hari. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam aktivitas bisnis, transaksi nilai sebuah komoditas, termasuk kepentingan-kepentingan profit sekalipun, itu akan lebih mudah kalau orang memiliki relasi-relasi yang bersifat personal, ya, kenal, kemudian punya akses, ya, dekat. Itu biasanya aktivitas bisnis akan relatif lebih mudah, ya. Inilah yang bersifat jaringan mikro. Saya kira ini modal sosial paling penting di dalam masyarakat kita.
Makanya orang yang bisnis, orang yang berdagang, entah posisinya Anda sebagai manajer, sebagai pemilik, atau sebagai sales sekalipun, biasanya Anda dituntut untuk memiliki public speaking yang bagus, memiliki dignity, memiliki cara-cara komunikasi yang smart, yang wise, yang friendly, sehingga orang yang Anda tawari, yang Anda persuasi itu akan lebih mudah tertarik dengan apa yang Anda jual. Jadi ini merupakan teknik-teknik bagaimana memperluas jaringan. Modal pertama adalah mikro. Yang kedua, apa yang disebut dengan meso. Meso itu tengah, middle ya, sedang itu. Nah, hubungan yang dibangun para aktor dengan atau di dalam kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan. Jaringan ini dapat dijumpai dalam ikatan-ikatan seperti alumni, paguyuban, ikatan profesi, hobi, dan lain-lain. Nah, ini sudah lebih luas daripada mikro ya, karena sudah dalam bentuk kelompok. Walaupun kelompok di sini tidak secara langsung kelompok bisnis, tapi ikatan-ikatan sosial, mungkin organisasi-organisasi yang diikat berdasarkan katakanlah dari temu alumni, kemudian hobi yang sama, ya, profesi yang sama, asal daerah yang sama, ya. Itu biasanya mengelompokkan orang dan antar kelompok itu bisa saling cross cutting, saling bersilang untuk saling berjaringan. Nah, ini sama dengan kelompok dalam level jaringan mikro, fungsinya juga sama, bisa pelicin sebagai jembatan maupun sebagai perekat. Nah, sebagaimana kita bisa amati di dalam kehidupan bersama ini, masing-masing kita pasti punya ikatan-ikatan kelompok tertentu. Kalau di dalam masyarakat kita mungkin seperti kelompok kekeluargaan, atau kalau di Jawa disebut dengan trah. Mungkin di luar Jawa ada namanya suku, ada marga, ya. Itu biasanya adalah kelompok-kelompok sosial yang kalau saling berhubungan, saling berinteraksi atau bekerja sama dalam ekonomi sekalipun, itu memiliki fungsi untuk pelicin, jembatan, dan perekat. Nah, berikutnya kelompok yang paling besar itu adalah makro, ya. Makro ini paling besar. Ini biasanya ikatannya terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Ini lebih luas, ya. Jadi jaringan makro dapat berupa ikatan antar beberapa organisasi, institusi, dan negara. Jadi ini lebih pada lembaga-lembaga formal, ya, seperti korporasi bisnis, jenis-jenis organisasi formal, institusi, bahkan sampai negara. Nah, kalau sudah kompleks dan luas semacam ini, maka fungsi jaringan lebih berfungsi sebagai jembatan, ya. Jadi nanti ini akan memperantarai, contohnya ekspor impor, hubungan kerjasama antar korporasi perusahaan, itu biasanya jaringan itu berfungsi untuk menjembatani. Nah, inilah para peserta pembelajar 3 level di dalam jaringan sosial. Nah, para peserta pembelajar sekarang ada perkembangan baru, ya, bahwa seiring dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, maka sekarang jaringan bukan hanya berdasarkan hubungan-hubungan kelompok sosial atau struktur sosial dalam masyarakat yang bersifat langsung dan fisik. Tapi sekarang ini sudah berubah, jaringan-jaringan itu lebih bersifat virtual dan digital. Nah, ini semua karena hadirnya teknologi yang memediasi dalam proses hubungan itu. Nah, disinilah kemudian jaringan-jaringan itu sistemnya menjadi berubah, menjadi lebih rumit, lebih kompleks, tetapi sekaligus lebih cepat, lebih murah, dan lebih simpel. Nah, ini tentu akan merubah di dalam aktivitas bisnis. Nah, marilah kita pahami bagaimana jaringan di dunia maya atau digital seperti ini. Nah, para peserta pembelajar kita bisa lihat bahwa perubahan perubahan bentuk jaringan ini bisa saya ilustrasikan begini. Ini adalah jaringan yang antar manusia, kelompok tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian sekarang berubah karena hadirnya IT, maka ada koneksi-koneksi berdasarkan perangkat teknologi, maka orang akan
dibentuk, dikonstruksi, disistemkan dalam sebuah jaringan network berdasarkan teknologi digital ya atau virtual. Maka orang akan dikelompok-kelompokkan menjadi katakanlah ada kelompok medsos Facebook ya, ada blog, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, antar kelompok inilah kemudian berjaringan. Ya, kalau Anda lihat kelompok-kelompok jaringan ini, maka ini jauh lebih beragam, lebih rumit, dan memang bersandarkan pada perangkat teknologi. Nah, mari kita lihat karakter dari jaringan ini ya, yang sudah berubah, asalnya jaringan bersifat fisik dan manual ke jaringan yang bersifat virtual. Nah, para peserta pembelajar, ada yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa cyber community atau masyarakat jaringan yang berbasis pada teknologi itu sebetulnya akan mempercepat apa yang disebut dengan era globalisasi. Ya. Globalisasi itu menghadirkan dua hal. Pertama, ada penyeragaman. Ya. Ada penyeragaman pasar, budaya, militer, media, dan lain-lain. Kita tidak sadarkan diri bahwa dengan kita masuk di dalam era ini, maka tiba-tiba kita diseragamkan. Selera-selera kita diseragamkan, hasrat-hasrat kita diseragamkan, gaya hidup kita diseragamkan. Tiba-tiba orang satu dunia menggemari musik tertentu, model baju tertentu, model make up tertentu. Inilah karena efek dari globalisasi yang dipercepat, diperluas oleh teknologi. Kedua, dunia maya ini, cyber community ini juga akhirnya membelah kehidupan ini jadi dua. Ada yang dunia nyata dan ada yang dunia tidak nyata atau maya. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami, bahwa realitas sekarang itu terpolarisasi, terbagi menjadi dua. Yaitu dulu, sebelum hadirnya teknologi informasi, dunia nyata itu dianggap dunia paling dominan, paling besar, paling berpengaruh. Nah, sementara dunia maya itu adalah realitas kecil, rekaan-rekaan, bahkan itu adalah mimpi, tidak begitu berpengaruh. Tapi setelah hadirnya teknologi itu terbalik. Dunia nyata justru mengecil, sementara realitas maya lebih masif, lebih luas, lebih berpengaruh. Ya, inilah perubahan dalam masyarakat kita, di mana dunia maya sekarang lebih intens mengatur tentang kehidupan, termasuk tentang jaringan. Itu sekarang kita di dalam masyarakat contohnya. Kita kadang tidak kenal tetangga kita tidak begitu akrab dengan kelompok tertentu di masyarakat di mana kita tinggal. Tetapi kita begitu intens di dalam komunikasi dengan kelompok-kelompok di luar lingkungan fisik kita, ya, bahkan antar negara pun kita intens berkomunikasi. Dan inilah realitas baru yang kita hadapi hari ini. Nah, bagaimana proses dan peran teknologi informasi dalam menciptakan dunia maya? Ya, ini adalah realitas. Bentukan masyarakat masih sederhana dan nyata. Inilah yang kita alami sehari-hari. Kemudian dengan hadirnya teknologi media informasi ini, maka kemajuan teknologi dalam skala massal dan cepat. Nah, inilah kemudian hadir globalisasi dan akhirnya melahirkan realitas maya, di mana realitas semu yang dikonstruksi oleh teknologi media informasi tetapi mengendalikan realitas yang sesungguhnya. Inilah yang kita alami hari ini. Nah, para peserta pembelajar, di dalam dunia maya itu akhirnya berlanjut perkembangannya, hadir yang disebut dengan hyperrealitas. Ya, dunia maya itu sendiri sebetulnya tidak real, tapi karena intens hadir di dalam kehidupan kita, akhirnya seakan-akan maya itu nyata. Nah, kalau sudah ini berlangsung terus, maka selanjutnya adalah lahirlah apa yang disebut dengan hyperrealitas, yaitu kenyataan dunia lain yang dibentuk oleh teknologi informasi dengan mengkonstruksi dunia nyata dalam fantasi nilai, citra, dan makna. Nah, kenyataan ini dikendalikan oleh hasil simulasi-simulasi dunia maya. Nah, para peserta pembelajar, mari kita amati di dalam budaya kita sehari-hari sekarang ini, atau di dalam interaksi sosial kita sehari-hari sekarang ini. Sering sekali persepsi-persepsi kita, pandangan-pandangan kita, bahkan perilaku kita itu sebetulnya kan dikonstruksi, dikendalikan oleh apa yang diusung di dunia maya. Entah itu hoax, entah itu beneran,
melalui media-media sosial, itulah sekarang yang mengkonstruksi persepsi-persepsi kita. Termasuk di dalam ekonomi adalah menentukan cara kita berkonsumsi, cara kita berdistribusi, itu sekarang dikendalikan oleh apa yang dihembuskan, apa yang diekspos di dunia maya. Nah, inilah yang disebut dengan hyperrealitas. Jadi kita semakin jauh dari dunia nyata. Nah, bagaimana masyarakat maya itu? Ada seorang pemikir dalam era postmodern sekarang ini, Jeans Baudrillard, itu inilah kemudian muncul yang disebut dengan agenda setting, ya, di mana media itu mengkonstruksi, memframing, ya, nilai-nilai, kemudian melalui teknologi media elektronik membuat simulasi. Makanya sekarang kalau kita lihat, kita menjadi semakin sulit kalau menonton katakanlah salah satu media YouTube. Apakah itu kejadian faktual, real, nyata terjadi, atau itu direkayasa sebagai para YouTubers yang mengkonstruksi, membuat konten-konten perekaan, ya. Jadi sulit sekarang ini, ya. Karena apa? Karena yang kita lihat, yang kita tonton adalah apa yang ada di layar, dan kita tidak tahu yang sesungguhnya terjadi, ya. Dan ini tentu akan sangat rentan terhadap agenda-agenda yang dikehendaki oleh para pembuat konten tersebut. Nah, ini kemudian akhirnya apa? Melahirkan model-model nyata tapi tanpa realitas awal. Nah, ini tadi yang saya singgung, akhirnya memunculkan sebuah kenyataan yang sebetulnya tidak nyata. Nah, ini kemudian manusia terjebak dalam ruang yang seakan-akan nyata tetapi sesungguhnya semu. Ya, termasuk perilaku-perilaku kita dalam ekonomi, berkonsumsi, bergaya hidup, itu apakah kebutuhan atau sebetulnya disublimasi, diintrodusir dari kehendak-kehendak pembuat agenda setting tersebut. Nah, ini menjadi sekian sulit kita memilahnya. Nah, para peserta pembelajar, begitu juga pemikir yang bernama Derrida, itu mengamati masyarakat maya berbasis pada teknologi media informasi, ini kemudian mendekonstruksi, akan membongkar kenyataan, realitas. Nilai-nilai yang kita anggap mapan di dalam masyarakat sekarang terjungkir balikkan oleh hadirnya dunia maya. Apa yang disebut dengan baik, buruk, benar, salah sekarang ini diacak adul, didekonstruksi, dijungkir balikkan oleh dunia maya. Nah, ini karena intensitas dan masivitas dari informasi di dunia maya kian tinggi sekarang ini. Nah, inilah kemudian tercipta ruang realitas semu sebagai antitesis representasi. Maksudnya apa? Kesadaran-kesadaran kita itu akhirnya lebih percaya pada sesuatu yang sebetulnya maya, tetapi tidak ada di dalam dunia nyata. Ini tentu akan mengganti, ya, antitesis terhadap apa yang selama ini ada di dalam masyarakat. Nah, para peserta pembelajar, bentuk-bentuk simulasi dunia maya terhadap dunia nyata masyarakat itu bisa kita lihat prosesnya demikian. Ini proses sosial dan interaksi sosial ini masih bersifat manual dan fisik. Kemudian di masyarakat ada kelompok-kelompok sosial maya, kemudian ada kebudayaan maya, ada peranata, ada stratifikasi, ada perubahan sosial. Sekarang ini semua sudah tergantikan dengan dunia maya. Katakanlah proses-proses dan interaksi sosial. Dulu kita sering bersilaturahim, salaman, berjabatan tangan, bertetangga, ngomong secara langsung. Sekarang sudah dimediasi melalui medsos, melalui teknologi informasi. Begitu juga kelompok-kelompok, bukan lagi berdasarkan kampung, organisasi, tapi sudah berdasarkan kelompok-kelompok sosial maya, ya, medsos, ya, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, grup dan lain sebagainya. Kemudian kebudayaannya juga sama. Dulu berbasis pada budaya tradisional, adiluhung, terukur, pentas-pentas juga bersifat fisik. Sekarang budaya kita adalah budaya pop yang diangkut oleh teknologi-teknologi informasi. Maka permainan-permainan juga berbasis pada game, elektronik, virtual, digital, dan lain-lain. Peranatanya juga begitu. Dulu sopan santun, moral itu didasarkan pada nilai-nilai yang muncul dari masyarakat, diajarkan melalui proses pendidikan, institusi sosial lainnya seperti adat istiadat dan agama. Sekarang peranat sosial itu sepenuhnya berasal dari dunia maya, ya. Disebut buzzer, influencer, hoax, ya, orang baik, orang buruk, ya, berdasarkan logika-logika di dalam teknologi informasi. Kalau stratifikasi juga begitu.
mana kelompok yang dianggap tinggi, dianggap sedang, dianggap rendah itu berdasarkan logika teknologi informasi. Begitu juga tentang perubahan sosialnya. Nah, ini ciri-ciri utama kebudayaan maya. Pertama, bergantung pada teknologi, ya. Karena seperti kita sedang belajar sekarang ini, ya, secara online atau daring. Ini kalau tidak ada sinyal, tidak ada HP yang aplikasinya mampu, tidak ada listrik, tidak ada kuota, juga Anda tidak akan bisa melakukan interaksi. Maka dunia maya itu sangat tergantung dengan teknologi. Kedua, dunia maya bersifat pencitraan atau bermakna ganda. Makanya kalau Anda katakanlah dalam transaksi elektronik, ya, jual beli online, apa pintu utama yang menentukan persepsi Anda itu adalah bahasa gambar. Nah, kalau bahasa gambar, maka citra itu memegang makna yang paling penting. Ya. Kemudian ketiga, kultur universal. Nah, ini sebagaimana habitat dari teknologi informasi itu menembus batas. Maka karena ini menembus batas, borderless, maka dia bersifat global dan universal. Dan yang terakhir, ciri utamanya adalah kecepatan dan keluasan. Ya, teknologi informasi karena perangkat ini sangat canggih melalui perambatan gelombang-gelombang elektromagnetik, maka dan teknologi antariksa, maka ini jauh lebih cepat. Nah, seperti itulah cirinya. Nah, bagaimana peranata dan kontrol sosial dalam masyarakat maya? Itu peranata dan kontrol sosial masyarakat maya, satu, etika umum dalam masyarakat nyata ini bagaimanapun walaupun dunia nyata, tetapi tetap saja ada etika umum. Nah, dalam konteks kehidupan bersama, apalagi dalam negara, pasti rujukannya hukum-hukum positif, ya, pasti ada baik buruk itu tetap bersumber dari etika umum, ya. Baik buruk, sopan santun, benar salah, itu tetap saja ada peranata umum yang masih menjadi parameter. Kedua, sistem dan perangkat teknologi sebagai hasil kemampuan alat otak manusia, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tiga, semua informasi adalah milik publik. Jadi privasi itu menjadi sangat sulit untuk dijaga di dalam era informasi sekarang ini. Makanya di dalam mengembangkan jaringan, kita semua harus hati-hati mengenai data itu. Kemudian keempat, masih berlaku hukum positif. Untuk konteks Indonesia, kita mungkin mengenal Undang-Undang ITE, ya, transaksi elektronik, maka kita harus hati-hati soal ini. Nah, bentuk-bentuk peranata dan kontrol sosial seperti login, password, PIN number, dan lain-lain. Itulah peranata-peranata kontrol sosial di dalam dunia maya. Nah, para peserta pembelajaran ini sekedar contoh saja bagaimana stratifikasi atau susunan hierarki di dalam jaringan maya. Itu ada http/www, ada .com, ada net, ada org, ada org.gov, go, id, dan lain sebagainya. Ini mungkin Anda semua sudah sering kenal di dalam interaksi dunia maya. Para peserta pembelajar, inilah mengenai dunia maya, yang ini mungkin sekedar contoh saja bagaimana 10 media online yang untuk melakukan promosi bisnis, marketplace, dan lain-lain. Ini mungkin Anda sudah cukup familiar dan ini sudah lazim ada di dalam interaksi kita sehari-hari sekarang ini, sehingga ini akan merubah wajah baru di dalam transaksi bisnis. Nah, para peserta pembelajar, demikian sekilas mengenai apa itu jaringan. Intinya apa? Bahwa di dalam interaksi sosial, di dalam bisnis contohnya, itu sangat penting yang namanya jaringan, ya. Maka ada benarnya tadi dalil yang saya kemukakan di atas, perbanyaklah silaturahim, karena silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Itu artinya apa? Bahwa jaringan itu memegang peran yang sangat penting di dalam pengembangan bisnis. Makanya kalau kita sedang berbisnis atau menjalankan profesi apapun, maka perbanyaklah jaringan karena itu bermakna positif. Demikian para peserta pembelajar, saya mohon untuk dikembangkan secara mandiri, bacalah dari berbagai referensi dan amati fenomena-fenomena sosial, ekonomi di dalam masyarakat dan perkembangan terkini. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, semoga sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.